Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana biirsyatati wa anwa'i mukhtalifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saya Fauzia Anum Siregar dengan NIM 0403211004 dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas A. Adapun tujuan video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pemikiran tafsir modern oleh dosen pengampu Al-Ustadz Dr. Sahdin Hasibuan MA. Di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi mengenai tentang pengertian tafsir modern dan kontemporer, ruang lingkup dan manfaat dari tafsir modern serta tafsir kontemporer. Sebelum kita membahas pengertian dari tafsir modern dan kontemporer, kita terlebih dahulu membahas pengertian tafsir itu sendiri. Tafsir secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah fassara yufassiru tafsiran, yang berarti menjelaskan. Adapun pendapat ulama yaitu Abu Hayyan berpendapat bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tata cara pengucapan kata-kata Al-Quran, maknanya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pendapat Al-Zarkashi, tafsir adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmahnya. Jadi, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa tafsir merupakan ilmu yang digunakan untuk memperjelas kandungan Al-Quran, baik dari segi lafaz maupun makna. Kata tafsir di dalam Al-Quran hanya ditemukan satu kali, yaitu terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsirah. Dan mereka, orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang baik. Lalu, pengertian tafsir modern. Tafsir modern ini muncul pada abad ke-19. Di tafsir modern ini lebih menekankan penggunaan metode ilmiah dan analisis kritis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pendekatan ini lebih menekankan pada konteks histori dan sosial dalam menafsirkan teks Al-Quran. Sedangkan tafsir kontemporer ini muncul sejak abad 20 hingga sekarang. Di tafsir ini lebih menekankan relevasi ayat-ayat Al-Quran dalam isu-isu sosial, politik, dan budaya yang terjadi saat ini, sehingga dapat memberikan panduan dalam menghadapi tantangan zaman. Adapun ruang lingkupnya ialah membahas ilmu tafsir berkaitan dengan kalamullah yang merupakan petunjuk dan pembeda dari yang hak dan yang batil. Dikatakan paling luas cakupannya karena seseorang ahli tafsir membahas berbagai macam disiplin ilmu. Dia terkadang membahas akidah, fikih, akhlak. Di samping itu, tidak mungkin seseorang dapat memetik pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran kecuali dengan mengetahui makna-maknanya. Dapat kita pelajarin atau dapat kita beri contoh dari tafsir kontemporer ini mengenai tentang judi yang berdasarkan dari tafsir Al-Misbah. Sebagaimana di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa dalam Islam judi disebut sebagai maisir. Hukumannya haram bagi setiap muslim. Imam Syamsuddin dalam kitab Al-Kabir bahkan memasukkan judi sebagai salah satu perbuatan dosa besar. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 disebutkan bahwa perjudian termasuk dari perbuatan setan. Oleh karena itu, setiap hukum diperintahkan menjauhi setiap perbuatan setan termasuk perjudian. Di dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan lafaz al-maisir pada surah Al-Ma'idah ayat 90, Imam Qurtubi pun merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 219 di mana disebutkan bahwa perjudian adalah dosa besar. Pada masa lalu, orang-orang Arab senang bertaruh dengan menggunakan anak panah.
Mereka mempertaruhkan keluarganya, yakni anak-anaknya dan istrinya, serta hartanya dengan permainan anak panah. Siapa yang menang maka berhak atas hak dan keluarga lawannya. Para ulama terdahulu mengatakan bahwa setiap permainan terdapat pertaruhan adalah termasuk dari perjudian. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa tafsir modern dan kontemporer ini hadir dengan memposisikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk dengan nuansa hermeneutis, kontekstual, dan berorientasi pada spirit Al-Quran, serta ilmiah, kritis, dan banyak lagi. Urgensi tafsir modern ini bahwa Al-Quran adalah sholihul likulli zaman wa makan, yang bertujuan agar Al-Quran tidak ditinggalkan dengan cara mendialogkan Al-Quran serta dengan setiap generasi sepanjang zaman, lantaran Al-Quran merupakan panduan moral dalam menghadapi setiap perkembangan pada era modern. Hal ini terjadi karena setiap zaman memiliki tingkat permasalahan dan kebutuhan yang berbeda-beda, sedangkan Al-Quran memiliki sifat sholihul likulli zaman wa makan. Sekian dari paparan saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.